Namaku Raffi, dan umurku sekarang baru memasuki 27 tahun. Aku baru saja pindah ke kota ini untuk berkuliah di salah satu universitas. Tanpa sengaja, aku bertemu dengan Tante Vera, ibu dari temanku. Awalnya, keakrabanku dengan Tante Vera hanya sebatas keakraban biasa, namun, seiring berjalannya waktu, kami mulai menyadari adanya suatu perasaan yang tak dapat terbendung di antara kami berdua. Tante Vera, yang sudah lama merasakan kesunyian batinnya, kini telah menemukan kenyamanan dan kehangatan dalam kehadiranku. Sementara itu, aku juga terpesona oleh kecantikan Tante Vera. Aku dan Tante Vera memutuskan untuk mengikuti hati kami yang memang membutuhkan sesuatu itu. Inilah cerita selengkapnya. Hari itu, aku hendak mencari Abdi, temanku di rumahnya, yang juga tetangga sebelah rumah kosku. Suara itu menyelinap di suasana tenang di perumahan kami tinggal. Aku dibuat penasaran oleh suara tersebut. Apa itu suara kedua orang tuanya Abdi di siang bolong? Tapi, tadi aku melihat mobil ayah Abdi telah keluar dari garasi, pikirku. Terdengar olehku, suara seperti suara pria dan wanita yang sedang bekerja yang demikian itu. Aku lalu mencoba mencari dari mana suara itu berasal. Aku berjalan pelan lewat samping. Kebetulan, suara itu berasal dari kamar yang jendelanya ada di samping. Saat sampai di samping jendela, dengan hati-hati, aku ingin tahu, suara siapa di siang hari seperti ini. Dan betapa terkejutnya aku, ketika melihat bahwa, itu adalah suara temanku Abdi, dan juga ibunya, Tante Vera. Aku yang masih kaget tidak percaya, hanya bisa terdiam. Bagaimana bisa Abdi sampai begitu, gumamku. Sebenarnya, memang, Tante Vera bukanlah ibu kandungnya Abdi. Karena, ibu kandungnya sudah meninggal saat Abdi masih SMP. Dengan hati-hati dan tanpa suara, aku beranjak pergi, meninggalkan rumah temanku itu. Kemudian, aku pulang, dan langsung menuju ke ruangan peristirahatanku, sembari video mereka, yang sempat ku rekam tadi. Singkat cerita, 2 minggu telah berlalu. Aku masih tak menyangka, jika temanku yang selama ini terlihat pendiam dan sopan, kenapa dia bisa sampai seperti itu. Dan tidak bisa dipungkiri, jika sekarang, aku juga telah jatuh hati, dan penasaran dengan Tante Vera, ibunya Abdi temanku. Suatu hari, saat aku dan Abdi nongkrong di rumahnya. Tumben kamu gak nongkrong udah beberapa minggu ini, tanyaku pada Abdi. Iya nih, aku kasihan sama ibuku kalau sering ku tinggal, kamu tahu sendiri kan, kalau bapakku sering keluar kota, jadi, aku sering temenin ibu di rumah, jawab Abdi memberi alasan. Oh ya, selama kita temenan, kok aku gak pernah lihat kamu godain cewek sih, tanyaku. Hehehehe, aku malu Vi, jawabnya singkat. Dalam hati aku menggerutu. Memang Abdi keterlaluan banget, katanya sama cewek malu, tapi ibu sendiri di pekerjaan di rumah, gumamku dalam hati. Saat kami sedang ngobrol, aku melihat Tante Vera baru pulang dari salonnya, karena ia punya usaha salon kecantikan, yang tak jauh dari rumah. Aku hanya bisa terdiam melihat kecantikan Tante Vera. Loh, ada Raffi, sudah lama datangnya Vi, tanya Tante Vera. Baru sebentar aja Tan, sahutku. Oh, ya udah, kalian lanjutin aja ngobrolnya, Tante mau ke dalam dulu ya, ujar Tante Vera. Oh ya, silakan Tan, sahutku. Waktu terus berlalu, kini, pikiranku mulai dipenuhi perasaan penasaran yang cukup tinggi. Aku mulai berpikir,
bagaimana caranya aku bisa mendapatkan perhatiannya? Apalagi, aku punya bukti rekaman untuk menghadapi situasi ini. Itu adalah jalan bagiku untuk mendapatkan perhatian dari Tante Vera. Aku pun mencoba membeli nomor HP yang baru untuk nyamar jadi orang lain, agar aku bisa menghubungi Tante Vera. Karena, kalau aku pakai nomor yang sekarang, dia akan tahu, karena Tante Vera sudah menyimpan nomorku. Detik itu juga, aku langsung mencari konter HP. Setelah itu, aku langsung mengirim SMS kepada Tante Vera. "Ini siapa ya? Aku gak kenal, dan jangan menggodaku, aku sudah bersuami," balas Tante Vera. "Tapi, aku rasa, aku mengenalmu Tante cantik," balasku dalam pesan itu. Namun, tak ada balasan darinya. Tapi, aku terus berusaha mengirim pesan kepadanya. "Ini siapa sih? Sudah dibilang, jangan menggoda, masih saja bandel," isi balasannya. "Itu karena Tante sangat cantik," balasku. "Kamu jangan kurang ajar ya, nanti aku bisa laporkan kamu ke polisi," balasnya lagi, seperti mulai emosi dengan ketikanku. "Bukannya yang kurang ajar itu anaknya Tante sendiri," balasku. "Apa maksud kamu? Anakku lebih baik daripada kamu." "Oh, gitu ya, termasuk urusan itu," balasku. "Maksud kamu apa sih? Dan juga, kamu itu siapa sih sebenarnya?" tanyanya. "Kenapa? Tante panik kan?" balasku lagi. "Lah, kenapa harus panik? Memangnya kamu tahu apa?" tanyanya lagi penasaran. "Ya tahulah, aku tahu, kalau Tante sering bersama anak tiri Tante kan," balasku. "Kamu jangan menebar fitnah ya, aku akan laporkan kamu ke polisi." Kemudian, aku mengirim foto gambarnya, saat sedang bersama bekerja dengan Abdi. "Semoga ini bukan fitnah ya Tan, dan kutunggu laporannya ke polisi, biar rekaman ini cepat viral," balasku. Setelah itu, ia mulai agak ketakutan. Dia terus menghubungiku, tapi aku tidak membalasnya. Bahkan, berkali-kali dia menelponku, tapi tidak aku angkat. Karena kini saatnya memudahkan aku untuk mendapatkannya. Hari-hari berlalu, dan Tante Vera masih terus mencoba menghubungiku. "Siapapun kamu, aku ingin bertemu denganmu. Aku ingin bicara sama kamu." Itulah isi pesan terbaru darinya. Aku hanya senyum saja membaca pesannya. Dan mungkin, ini sudah waktunya untuk membuatnya tahu siapa aku sebenarnya. "Emang benar nanti Tante ingin bertemu denganku?" balasku. "Aku ingin bicara dengan kamu," balasnya. "Lalu, kalau sudah bertemu, Tante mau bicara apa? Tante sudah mengenalku kok," balasku. "Siapa sih sebenarnya kamu?" tanyanya penasaran. "Besok kita bertemu di taman, dekat alun-alun, jam 6 sore, balasku. Sore itu, aku datang lebih awal dari Tante Vera. Selang beberapa waktu kemudian, aku melihat Tante Vera turun dari mobil, sambil celingukan, sepertinya dia mencariku. Ia terus menelponku, tapi tidak aku angkat sama sekali. Setelah dia kelihatan putus asa, sambil duduk di kursi taman, aku mencoba menghampirinya. "Tante kok ada di sini?" tanyaku. Kamu Vi?" "Iya nih, Tante lagi nungguin teman," sahutnya. "Mau aku temani gak Tan?" tanyaku. "Gak usah Di, makasih," jawabnya, sambil mencoba menelponku. Aku hanya senyum-senyum saja, karena HP-ku dalam posisi diam. "Ya sudah Tan kalau begitu," ucapku. Lalu, aku berjalan beberapa langkah. Kemudian, membalikkan badan, dan bertanya meyakinkannya.
Serius tante gak mau ditemenin? Tanyaku lagi. Iya Vi, gak usah. Makasih banget, jawabnya. Kemudian, aku membelakanginya, dan berkata, aku rasa, aku tahu siapa yang tante cari, ucapku dengan tersenyum. Tante Vera terus beranjak dari duduknya. Tunggu Vi, apa maksud kamu tahu tentang siapa yang aku cari? Tanyanya sambil tersenyum sinis. Tante pasti menunggu orang yang tahu rahasia tante kan? Tanyaku, dengan sedikit tersenyum jahat. Kamu jangan sok tahu, emang, rahasia apa yang kamu maksud? Tanyanya, dengan penuh penasaran. Aku berjalan mendekatinya, dan berkata, rahasia itu, rahasia antara tante dan Abdi, anak tiri tante, jawabku, dengan membisikkan di telinganya. Seketika itu, wajahnya menjadi pucat. Bagaimana kamu bisa tahu Vi? Jangan bilang kalau kamu adalah orang yang aku cari, ujarnya. Iya benar, Tan, orang itu adalah aku, jawabku. Jadi, selama ini kamu yang mengancamku? Tanyanya lagi. Aku tidak mengancam, kan aku cuma kasih tahu apa yang aku lihat. Imbuhku, Raffi, tolong jangan sebarkan rekaman itu, kamu mau uang berapapun, pasti tante akan kasih, ucapnya. Simpan saja uang tante, ucapku. Lalu, apa yang kamu inginkan? Tanyanya. Aku hanya minta, hal yang sama, dengan apa yang didapat oleh Abdi, seperti di rekaman itu, ucapku. Keterlaluan kamu Vi, sahutnya. Lalu, pekerjaan tante dengan Abdi anak tante, gimana ceritanya, ucapku. Aku mau kamu minta apa saja, pasti akan aku turuti, asal jangan, seketika, aku langsung memotong pembicaraannya. 3 hari dari hari ini, aku tunggu tante di rumahku, ucapku. Tapi Raffi, sanggahnya, terserah tante, keputusan ada di tangan tante sendiri, bukankah 3 hari lagi, Abdi dan suami tante akan keluar kota selama seminggu, jadi, aku harap, tante jangan sia-siakan kesempatan ini, ucapku, lalu pergi meninggalkannya. Keterlaluan sekali kamu Vi, teriak Tante Vera, namun tak kupedulikan. Singkat cerita, 3 hari setelah itu, pagi itu, Abdi dan bapaknya telah bertolak keluar kota. Kemudian, aku menagih janjiku pada Tante Vera. Aku harapkan, Tante tidak lupa dengan masalah kita, begitulah isi pesanku kepada Tante Vera. Sambil santai di rumah, aku masih menunggu kedatangannya. Waktu terus berputar, hingga menjelang malam, aku masih sabar menunggu kedatangannya. Jam di dindingku menandakan jam 9 malam. Kali ini, sudah cukup bagiku untuk bersabar. Aku lalu mengirimkan sebuah pesan kepadanya. Tante terima tawaranku, atau besok seluruh orang di perumahan ini membicarakan dirimu. Begitulah isi pesanku kepadanya. Akhirnya, ia pun datang ke rumahku. Nah, tante sudah siapkan untuk malam ini, tanyaku. Raffi, tolong kamu ganti permintaanmu itu, ucapnya. Ya, silakan pergi kalau gitu, dan besok, tante bisa merasakan hari-hari buruk untuk tante, ucapku. Ia cuma bisa terdiam. Dalam keheningan, aku segera saja mencoba memulai gejolak, dan rasa penasaran dalam benakku. Air matanya mulai menitik. Tante nanti juga terbiasa kok, ucapku meyakinkannya. Dengan segala cara, akhirnya, saat itu, aku berhasil membuat Tante Vera dengan sukacita, mau bekerja dengan giat untukku. Sejak saat itu, aku jadi lebih akrab dengannya. Baik itu di rumahku, bahkan di rumahnya. Dan yang lebih menegangkan, waktu itu, masih ada suaminya di rumah. Hari-hari berlalu, aku melihat Abdi sudah berangkat.
Karena sudah hampir 2 minggu aku tidak silaturahmu dengannya, sehingga membuatku tak sabar ingin cepat melepas kegundahan hatiku. Pagi Om, sapaku. Pagi juga. Kamu Vi, kamu gak kuliah, tanyanya. Kuliah Om, tapi jadwalnya sore, jawabku. Kamu ada perlu sama Abdi ya? Kayaknya dia sudah berangkat tadi, ucap suami Tante Vera. Aku mau pinjem buku sama Abdi, tadi dia bilang, katanya suruh cari di kamarnya saja, ujarku. Oh, ya sudah, Kanu cari saja sendiri sudah, jangan sungkan, anggap saja rumah sendiri, ucapnya. Makasih ya Om, tapi nanti agak lama di ruangannya Abdi, soalnya ada pelajaran yang harus saya tulis, ucapku. Sudah, gak apa-apa. Kalau perlu sesuatu, kamu minta bantuan sama tante saja ya, sahutnya. Ya sudah Om, aku masuk dulu, ucapku. Aku langsung masuk ke rumahnya, dan saat berjumpa dengan Tante Vera, ia kelihatan agak kaget melihat kedatanganku. Kamu jangan bodoh Vi, suamiku ada di rumah, protes Tante Vera, tapi aku tak mempedulikannya. Jangan Vi, bahaya, katanya sambil menjauh. Mah, tolong bantu Raffi cari buku di ruangannya Abdi, teriak suaminya dari luar. Aku hanya tersenyum mendekat ke jendela, agar aku dapat mengetahui, jika sewaktu-waktu suaminya nyusul ke dalam rumah. Dalam kondisi yang sedemikian rupa, kami pun memulai pekerjaan itu dengan begitu giat, diiringi kalimat-kalimat bersahutan dari kami. Dengan buru-buru, ku akhiri pekerjaan ini, aku yang tak mau berlama-lama bekerja, begitulah kebersamaanku dengan Tante Vega.